Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Husna, di Sistem Perkuliahan dalam Jaringan Universitas Teknokrat Indonesia, pada mata kuliah Hukum Bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kredit dan hukum perjanjian jaminan. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah definisi kredit, yang kedua jenis-jenis kredit, ketiga definisi perjanjian, keempat fungsi jaminan kredit, dan yang kelima adalah macam-macam jaminan kredit. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami apa itu definisi dari kredit. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mengetahui jenis-jenis kredit. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami definisi dari perjanjian. Yang keempat, mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi jaminan kredit. Dan yang terakhir adalah mahasiswa memahami macam-macam jaminan kredit. Itu ada kelima poin tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Diharapkan mahasiswa dapat memahami kelima poin tersebut setelah pertemuan kali ini. Oke, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari kredit. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank, ya. Nah, kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Nah, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapatkan kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Nah, pengertian kredit terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 butir 11 yang menyatakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjaman atau meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan si pemberi bunga atau si bank tersebut. Nah, pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur, ya peminjam uang, atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Oke, itulah tadi pengertian dari kredit. Jenis-jenis kredit dibedakan menjadi penggolongan jenis kreditnya. Yang pertama yaitu jenis kredit menurut tujuannya. Ada dua, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Untuk kredit modal kerja ini adalah diperuntukkan sebagai fasilitas untuk pemenuhan inventory. Sedangkan kredit investasi diperuntukkan sebagai pembiayaan investasi dan lebih lanjut, hal ini akan mempengaruhi pola kredit, penarikan agunan, dan sebagainya. Nah, untuk jenis kredit menurut dana yang diberikan dapat dibedakan menjadi dua, cash loan seperti kredit modal kerja dan kredit investasi, dan yang kedua non-cash loan. Kemudian jenis kredit untuk yang ketiga adalah menurut jumlah kreditnya. Nah, jenis kredit ini dibedakan menjadi dua juga, yang pertama kredit korporasi dan kredit retail. Nah, untuk kredit korporasi jumlah fasilitas kredit yang diberikan relatif besar. Nah, sebaliknya kalau untuk kredit retail jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh retail relatif lebih kecil. Nah, untuk menurut cara penarikannya, ya, jenis kredit menurut cara penarikannya ada dua, kredit konvensional dan dengan yang kedua adalah kredit dengan menggunakan kartu kredit. Menurut jangka waktunya, jenis kredit dibedakan menjadi tiga, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Itu tadi untuk menurut jangka waktunya. Nah, sekarang jenis-jenis kredit menurut agunan atau jaminannya. Untuk jenis kredit menurut agunan atau jaminannya terbagi menjadi tiga.
Yang pertama, kredit dengan agunan umum berdasarkan pasal 1131 BW. Dan yang kedua, kredit dengan agunan khusus termasuk diantaranya fidusia, hak tanggungan, gadai, dan yang ketiga adalah kredit dengan agunan berupa simpanan, deposito, giro, dan tabungan. Itu tadi untuk jenis-jenis kredit ya. Berdasarkan menurut tujuannya, menurut dana yang diberikan, menurut jumlah kredit, menurut cara penarikannya, menurut jangka waktunya, dan menurut agunan atau jaminannya. Sekarang kita masuk ke dasar-dasar pemberian kredit. Apa saja sih dasar-dasar pemberian kredit? Dasar-dasar pemberian kredit dalam buku Hukum Perbankan Nasional, Hermansyah mengemukakan terdapat 5 penilaian kreditur atau bank untuk menilai debiturnya. Yaitu yang pertama ya adalah karakter, kedua capital, ketiga capacity, keempat collateral, dan yang kelima adalah condition of economy. Yang pertama adalah karakter. Jadi karakter atau sifat dari si debitur tersebut atau calon nasabah atau calon debitur tersebut ya, dari sifat kejujuran, kemudian integritas dan kemauannya, sehingga nantinya karakter tersebut menurun terjadinya kredit macet. Kemudian yang kedua adalah capacity. Capacity adalah yang dimaksud kemampuan dari calon nasabah debitur tersebut untuk mengelola kegiatan usahanya, kemudian prospek usahanya, sehingga usahanya akan dapat berjalan lancar, sehingga nantinya akan kurangnya resiko kredit macet nantinya. Kemudian yang ketiga adalah capital. Untuk capital, yaitu modal, jadi faktor ini penting untuk bank menilai si calon nasabah atau debiturnya untuk melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh si pemohon kredit tersebut. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh si pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan dengan efektif. Jadi tidak harus besar, tetapi harus terdistribusi secara baik dan efektif, sehingga tidak ada resiko atau kurangnya resiko untuk terjadinya kredit macet. Kemudian yang keempat adalah kolateral. Kolateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi atas uang prestasinya nasabah debitur pada kemudian hari. Kemudian yang kelima adalah condition of economy. Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi dan sektor usaha permohon kredit atau nasabah debitur ini memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi si calon nasabah debitur tersebut. Itu adalah kesimpulan untuk dasar-dasar pemberian kredit ya. Jadi ada 5, karakter, kemudian capital, capacity, collateral, dan condition of economy yang harus dinilai oleh bank untuk si calon nasabah debiturnya. Oke, sekarang kita akan membahas perjanjian kredit. Seperti yang kita ketahui, perjanjian adalah ketika satu orang atau lebih melakukan perjanjian berdasarkan sesuatu hal ya, atau 2 orang melakukan perjanjian berkaitan dengan sesuatu hal. Nah, perjanjian kredit adalah objek atau isi perjanjiannya ini adalah perihal pinjam meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan uangnya kepada pihak kreditur atau pihak bank. Nah, ditinjau dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditur, kemudian diberikan kepada debitur. Dalam perjanjian baku ini, hanya dalam posisi menerima atau menolak, hampir tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi. Nah,
Itu untuk pengertian dari perjanjian kredit. Kemudian, macam-macam jaminan kredit. Aspek hukum jaminan dalam Undang-Undang Perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kredit yang telah diberikan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa keyakinan tersebut diperoleh setelah melakukan analisa yang seksama terhadap calon debitur sebelum kredit diberikan dan juga termasuk agunannya. Jaminan kebendaan macam-macam jaminan kredit menurut jaminan kebendaan. Yang pertama yaitu merupakan suatu tindakan penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap suatu peminjaman yang dilakukan oleh debitur terhadap krediturnya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan antara kreditur dengan debiturnya atau juga dapat dilakukan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan terdiri dari 3, yaitu gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Untuk jaminan kebendaan yang pertama adalah gadai. Pengertian gadai ini adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak yang dimiliki oleh orang lain yang semata-mata diperjanjikan dan menyerahkan hak kebendaan atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari hasil penjualan si benda tersebut. Jaminan kredit yang kedua adalah hak tanggungan, yaitu seperti hak atas tanah atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Itu untuk hak tanggungan. Kemudian yang ketiga adalah fidusia. Menurut dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia ini adalah hak jaminan atas benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Nah, objek fidusia ini barang-barang yang diserahkan sebagai benda jaminan dalam fidusia adalah benda-benda atau barang-barang yang secara ekonomis dapat menunjang kelancaran jalannya kegiatan usaha debiturnya. Misalkan seperti mobil, motor, dan mesin-mesin atau benda bergerak atau benda yang tak berwujud seperti piutang. Itulah fidusia. Oke, jadi itulah tentang kredit dan hukum perjanjian kredit pada pertemuan kali ini.